Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Kita saat ini akan belajar tema 3 subtema 2. Subtema 2 tentang wujud benda pada pembelajaran yang pertama. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Kita baca bersama. Manusia tidak dapat terlepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Mari, yuk kita pelajari bersama-sama. Kita masuk pada pembelajaran 1. Ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Wujud benda terbagi dalam 3 bagian, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Inilah dapur Dayu ya. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat. Ya, ada panci, ada teko, ada apa lagi? Tempat minum. Ini alat penggorengan dan sebagainya, botol. Kemudian benda cair, silakan kalian cari, ada air, ada minyak, kemudian benda gas apa saja yang ada di situ. Ya. Ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Ya, benda padat ini nggak ada di sekolah apa saja. Ya, ada meja, kursi, almari, pot bunga, tempat sampah, banyak ya. Kemudian yang cair apa? Kalian tuliskan. Yang gas apa? Ya, kalian bisa diskusikan. Ya. Selanjutnya, setelah itu kamu kerjakan, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud.
tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ya, tadi tentu kalian masih ingat. Ya. Kemudian 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Ya, sangat mudah ya ditulis di sini. Kemudian 3, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Kalian juga bisa menuliskan di sini. Selanjutnya yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu ya. Ya. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Mana? Ya, ini gambarnya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, tentu kalian tahu. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Rumah Edo, rumah nenek. Jaraknya 5 km 300 meter, lebih 300 meter. Kemudian rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek ya 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter seperti Pak Ahmadi sampaikan tadi. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, ini kalian perlu tahu 1 kilometer sama dengan berapa meter? Ya, kalian bisa tanyakan pada ayah ibu ya. Ini 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Setiap 1000 meter itu berarti sudah jaraknya sama dengan 1 kilometer. Kalau 2000 meter ya berarti 2 kilometer dan seterusnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu maka 5 km ini harus kita jadikan satuannya dalam meter. Kita tuliskan di sini 5 km sama dengan 5.000 karena berapa? 1000 meter sama dengan 1 kilometer ya. 5 kilometer berarti 5.000 meter. Kemudian 300 meter ya, tetap 300 meter. Kemudian kalian jumlahkan 5.000 meter ditambah 300 meter. Berarti 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Ya. Kemudian lagi, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Ya. 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Berarti satuannya adalah yang 1000 ini jadi 1 kilometer, yang ini tetap. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah ya 1000 kilometer ditambah 523 meter. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan. Juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Ya, kalian lihat. Ya.
Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah, berapa kilometer, berapa meter. Kemudian kalau dijadikan meter semua, jadi berapa meter. Ya. Rumah Udin ke kantor, ya kalian hitung ya satu persatu. Rumah Siti ke rumah Udin, berapa kilometer tambah berapa meter, digabung kilometernya ini dijadikan meter, tambah meternya jadi berapa meter keseluruhannya. Ya, rumah Siti ke pasar dan selanjutnya. Ya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian alatnya ini. Ya, perhatikan ini ya. Pesawat A ketinggiannya dari permukaan laut 3000 meter. Pesawat B 4325 meter. Ya, lebih tinggi yang B. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ya, 3000 meter dalam satuan kilometer berapa? Sangat mudah ya. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Itu juga sangat mudah. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dan dibandingkan pesawat A? Ini caranya ketika melihat perbedaan, ya B ini dikurangi dengan A. Perbedaan berarti sama dengan selisih antara B dan A ya. Karena B-nya lebih tinggi, maka B-nya dikurangi A ya, berapa meter. Isikan di sini. Ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang ditiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, tapi perlahan-lahan secara lemah. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Ya, hentakan. Wut, 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 ya gitu ya, yang tepat ya. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar, ya diputar, sus, maju ke depan belakang, mukanya apa, kepalanya yang apa bergerak cepat, ya puting beliung berputar, ya. Ini contoh ya, gerakan yang lambat, hanya gerak lambat. Anak bergerak dengan lambat. Anak bergerak dengan cepat. Wut, 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 wut. Ya, tadi. Kemudian ini anak bergerak berputar ya. Oke? Bisa ya? Ya, bisa dipraktekkan untuk kesehatan badan juga ya. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan,
Ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kalian bisa gunakan MP3 kalian, lagu-lagu kalian yang ada di rumah. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Ya, selamat belajar, selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetap bergembira, berbahagia, sehat, dan sukses selalu menjadi anak yang cerdas, bermanfaat, fitini wa dunya wal akhirah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.